single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. Nah ini teman-teman, sekarang saya sedang menggongseng wijen yang akan saya gunakan untuk taburan dari Mongolian beef yang akan saya masak. Nah ini sudah kuning ya, kita matikan. Kita aduk terus karena wajannya ini masih panas ya. Jadi supaya dia kuningnya cantik. Ya seperti ini akan kita sisihkan, nanti akan kita buat taburan di dagingnya. Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan ngoprek resep. Saya akan masak Mongolian beef. Nah bahannya ini daging sapi khas dalam, saya gunakan 250 gram. Ini dagingnya sudah saya potong-potong ya seperti ini. Nah ini untuk memudahkan nanti proses masaknya agar lebih cepat. Lalu saya akan marinasi dagingnya dengan tepung maizena. Ini nanti saya berikan sekitar 2 sendok makan. Lalu kecap asin ini juga saya berikan di dagingnya 1 sendok makan, serta saus tiram juga 1 sendok makan. Ini untuk dimarinasinya. Kemudian nanti saya juga akan buat sausnya. Sausnya itu saya gunakan 1 sendok makan kecap asin. Kemudian saus tiram ini saya gunakan 2 sendok makan. Lalu palem sugar ini ya, gula palem sebanyak 2 sendok makan. Minyak wijen juga 2 sendok makan, serta setengah sendok makan pun cabai atau cabai bubuk ya. Juga saya berikan 1 buah kaldu sapi. Dan pada saat marinasi saya beri sedikit jahe. Kemudian sebagian lagi jahenya akan saya gunakan di saus masakannya. Nah ini jahenya saya gunakan kurang lebih setengah ruas ya. Lalu untuk bumbu lainnya saya gunakan bawang putih. Ini sebanyak 3 siung, nanti saya geprek. Kemudian bawang bombay ukuran kecil 1 buah. Cabai merah, ini cabai merah besar 4 buah. Kemudian cabai hijau besar, ini juga 5 buah. Kemudian saya beri sedikit lobak dan daun bawang ini sebanyak 1 batang. Lalu untuk taburannya saya akan tambahkan nanti ini wijen yang telah saya sangrai. Sekarang saya akan marinasi ya. Dagingnya ini saya gunakan kecap asin 1 sendok makan. Lalu saus tiram ini juga 1 sendok makan. Lalu saya masukkan dagingnya. Beri sedikit parutan jahe. Jahe yang telah diparut ya, kita beri sedikit saja, ini untuk aromatik. Ya, cukup kita aduk. Lalu kita beri 1 sendok makan tepung maizena. Ya, kita biarkan selama 15 menit, kemudian kita beri kembali tepung. Setelah itu kita goreng. Berikutnya kita akan buat sausnya ya. Ini saus tiram, saya gunakan 2 sendok makan. Lalu kecap asin, ini 1 sendok makan. Minyak wijen, ini 2 sendok makan. Bubuk cabai, ini setengah sendok makan. Berikutnya saya gunakan gula palem, ini 2 sendok makan. Ini saya tidak ingin terlalu manis ya, jadi saya beri hanya cukup 2 sendok makan. Lalu kita beri sedikit air ya, kurang lebih 50 ml.
Nah, ini sausnya siap kita masak. Nah, ini sausnya saya masak ya, sampai dia mendidih saja ya, langsung saya matikan. Karena ini saya masak gula ya, jadi harus diaduk agar tidak gosong. Nah, ini sudah mendidih ya, akan kita matikan. Sudah harum ya. Lalu kita sisihkan. Berikutnya kita akan siapkan bahan lainnya ya. Ini untuk bawang putihnya, ini saya pecah saja ya, tidak saya haluskan. Seperti ini. Lalu bawang bombay. Ya, untuk yang besarnya ini saya potong 2. Yang lainnya saya biarkan utuh. Ya, seperti ini. Berikutnya lobak. Saya gunakan hanya sedikit ya. Ya, lobaknya ini saya potong-potong tipis ya. Lalu cabai merah. Ya, terakhir ini daun bawang ya. Siap kita masak. Sekarang kita akan balur dagingnya. Setelah dimarinasi, ini tepung maizena. Lalu kita masukkan dagingnya ya. Kita balur seperti ini. Kita sisihkan. Ya, siap kita goreng. Nah, ini teman-teman, saya akan menggoreng dagingnya menggunakan sedikit mentega putih ya, agar nanti dagingnya lebih crispy ya, lebih crunchy lah. Jadi ini minyak goreng dan mentega putih. Ya, ini sudah panas ya, kita masukkan dagingnya. Ya, kita goreng dengan api sedang ya. Kalau dia hampir kuning, kita kecilkan apinya agar matangnya sampai ke dalam. Ya, ini sudah matang ya, dagingnya kita angkat. Ya, kita tumis bawang putih. Lalu sebagian bawang bombay, jahe,
Kemudian lobaknya, lobak ini agak keras ya, jadi kita harus dulukan. Nah, ini sudah harum, kita masukkan cabai. Lalu kaldu sapi. Berikutnya kita masukkan sausnya. Lalu daging yang telah kita goreng. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut ya, artinya dia sudah menyerap di daging dan bumbu lainnya. Sekarang kita masukkan bawang bombay terakhir dan daun bawang. Ya, sudah matang. Mongolian beef selesai dimasak dan siap untuk disantap. Mongolian beef selesai dimasak dan siap untuk disantap.